Oke, bagian kedua dari Unity, kita harus mengenal manajemen hierarki dan manajemen project. Jadi terdiri dari dua ya, ada hierarki, ada project. Ini yang wajib, penting, dan harus dilakukan setiap kita membuat suatu project di Unity. Yang pertama adalah manajemen hierarki. Manajemen hierarki itu dibagi minimal jadi tiga. Ya, jadi tiga, yaitu manajemen environment atau lingkungan, yang kedua adalah objek, yang ketiga adalah player. Bedanya seperti ini. Kalau yang lingkungan atau environment, dia adalah suatu objek atau apapun itu yang tidak bisa bergerak dengan bebas. Contohnya kalau kita dalam suatu ruangan ada lantai, tembok, kemudian atap atau lampu, matahari gitu ya. Oke, yang kedua adalah manajemen objek. Jadi objek ini memungkinkan bergerak ketika kita beri interaksi. Misalkan adalah meja, kursi, benda-benda, bola gitu ya. Yang ketiga adalah player. Player sendiri adalah tempat di mana kita nanti bisa bergerak dengan bebas dan memberi interaksi kepada objek. Jadi itu wajib di manajemen hierarki. Oke, anggaplah seperti ini. Saya akan membuat suatu contoh ya. Pertama di sini ada kita create dulu. Kita create dulu, misalkan kita kasih nama environment. Kemudian kita tambahkan lagi objek. Terus kita tambahkan lagi yang terakhir adalah player. Player. Environment berarti ini adalah sesuatu yang tidak bisa bergerak secara bebas atau dia sifatnya statis. Misalkan lantai, kita akan membuat lantai, kita masukkan ke dalam environment sini. Caranya adalah mudah. Silakan create, klik kanan ya, klik kanan sini. Kemudian kita tambahkan 3D object, kita yang pakai yang simple aja, kita misalkan pakai plane. Nah, sudah jadi. Ya, kita beri nama lantai. Semua objek harus diberi nama sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh namanya nama asli, misalkan cube atau sphere atau silinder, itu nggak boleh. Kenapa? Untuk memudahkan pemberian material nantinya. Oke, ini satu. Kemudian kita objek, kita tambahkan misalkan bola. Bola sini ya. Nah, sebuah bola. Oke, bolanya sudah jadi. Kita rubah dulu, kita ganti nama. Bola. Nah, bola. Sekarang player. Player itu kita akan membuat, sebenarnya bebas ya, tergantung dari tipenya. Kalau kita mau tipenya adalah FPS ya, apa namanya, yang kelihatan tangannya seperti di game-game itu, seperti Valorant itu kan kelihatan tangannya aja. Nah, jadi tipenya kita bebas, objeknya nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa. Bentuknya cuma kotak atau sphere aja nggak masalah, atau kapsul aja nggak masalah gitu ya. Tapi kalau bentuknya itu mirip dengan ibaratnya seperti Genshin Impact gitu ya, kelihatan full karakternya, berarti kita harus membuat karakternya dengan detail. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya maunya yang seperti apa. Mau yang tipenya manusia full atau dia kelihatan tangannya aja. Oke, kemudian ini sudah selesai ya, sudah selesai semuanya. Kita akan menambahkan di sini di manajemen projectnya ya. Ini manajemen hierarki sudah selesai, kita tambahkan di manajemen aset untuk projectnya. Di sini kita klik di sini aset, kemudian kita tambahkan foldernya dulu. Manajemen project terdiri dari minimal 4 folder ya. Ada folder scene, ini wajib. Kemudian ada folder material. Material nanti terdiri dari dua, yaitu tekstur sama color. Kemudian yang ketiga adalah manajemen aset 3D object. 3D object. Kemudian yang terakhir adalah script. Oke, ini ya, sudah terdiri dari 4 minimal. Jadi nanti tidak boleh ada 3D object yang berada di luar folder di sini. Jadi semuanya harus tertata rapi. Namanya manajemen ya. Manajemen itu mengatur berarti. Jadi semuanya diatur. Ada hierarki yang diatur dan aset yang diatur.